Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Berjumpa kembali dengan saya Hendy. Saya akan melanjutkan seri pengajaran perumpamaan. Video kali ini adalah bagian yang ketiga dari seri pengajaran perumpamaan. Kali ini saya akan mengambil dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24 tentang perumpamaan perjamuan besar. Berikut saya akan membacakan teksnya, Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Mendengar itu, berkatalah salah seorang yang sedang makan itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya, mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua, satu demi satu, mulai meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang, dan harus pergi melihatnya. Aku minta maaf.' Ayat 19, yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu, dan harus pergi mencobanya. Aku minta maaf.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Tuan rumah itu pun murka dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke semua jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lorong, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, supaya rumahku terisi penuh.' Ayat 24, 'Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Nah, saudara-saudara semua, perumpamaan ini dibaca di dalam kalender gerejawi atau di dalam konteks gerejawi itu adalah 2 minggu sebelum hari Natal atau inkarnasi firman Allah menjadi manusia. Nah, perumpamaan ini memberitahu kita dosa yang harus kita hindari, sikap yang harus dihindari. Ya, ini memberitahu kita untuk bangun dan siap. Nah, saudara-saudara, minggu sebelum pembacaan perumpamaan ini, ya, gereja itu memperingati tentang ada Holy Fathers ataupun para orang-orang kudus yang merupakan generasi dari Kristus, ya, atau generasi-generasi yang akan sampai kepada Yesus Kristus. Tanpa mereka tidak akan ada Allah manusia, yaitu Yesus Kristus itu. Karena Yesus itu dilahirkan dari seorang perempuan yang berasal dari garis keturunan mereka, yaitu para leluhur Kristus. Dan ini persis dalam satu arti fisik bahwa nubuat dan kesalehan dari generasi penerus Kristus ini adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen tidak pernah lupa dari mana kita berasal. Kita tidak hanya ingat bahwa kita itu berasal dari debu tanah, tapi kita juga ingat mereka yang telah mendahului kita, nenek moyang kita, leluhur kita, dan semua itu disatukan nanti dengan kita, ya, di dalam iman, dalam kesalehan, dalam anugerah Tuhan. Nah, kita tidak akan pernah lepas dari sejarah kita sendiri. Nah, untuk mempersiapkan, ya, tentang perayaan atau kelahiran Yesus Kristus, kita tidak lupa akan generasi atau leluhur-leluhur dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah yang dibaca atau diperingati 2 minggu sebelum kelahiran Yesus Kristus. Kita harus bersiap sehingga kita dapat
menanamkan kebajikan ke dalam hati, dan tahu apa yang Tuhan ingin kita ketahui. Oke, kembali kepada perumpamaan ini, ada beberapa latar belakang sebelum perumpamaan ini yang harus kita ketahui. Ya, Tuhan sendiri menghadiri pertemuan dan mendiskusikan teologi dengan orang-orang Farisi. Itu konteksnya atau latar belakangnya, konteks historisnya atau latar belakangnya. Nah, ini adalah satu perumpamaan ya yang kita baca tadi adalah suatu reaksi terhadap apa yang baru saja dikatakan oleh seorang Farisi. Ya, kita akan lihat ayat-ayat sebelum Yesus memberi tanggapan, ya, mulai dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Lukas 14 ayat 12. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, saudara-saudara, orang Farisi ini membuat pernyataan yang benar. Tetapi pemahamannya salah. Dia berpikir yang diberkati adalah orang Yahudi yang akan makan roti atau perjamuan di dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan kita memberikan perumpamaan ini untuk semua orang Yahudi. Dia katakan, tidak, hai orang Farisi, bukan hanya orang Yahudi yang mau makan roti atau perjamuan dengan saya, tetapi semua yang mau menyembah aku sebagai Tuhan. Warisanmu bukan pada statusmu atau identitasmu, tetapi bagaimana kamu hidup dan berperilaku, bertindak, berbuat, dan bagaimana kamu percaya. Lagi pula di waktu yang lain, ya tepat sebelum mereka akan menyalibkan Kristus, apa yang Yesus katakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya, Matius pasal 3 ayat yang ke-9. Dan tahukah kita, ya, saya adalah sebuah batu dan Anda, kita adalah batu, sebuah batu. Orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi adalah batu yang dibangkitkannya sebagai anak-anak Abraham sekarang. Nah, sekarang di gereja, mereka yang tidak memiliki darah Abraham, di dalamnya lebih banyak daripada orang-orang Yahudi yang berdasarkan ras atau keturunan dari Abraham. Nah, ini perumpamaan lebih dari sekedar tuduhan kesalahpahaman orang Farisi. Sangat penting untuk memahami hal ini. Tetapi yang lebih penting, di sini kita melihat kasih-Nya yang besar bagi umat manusia. Kasih Allah, kasih Yesus kepada seluruh umat manusia. Nah, sungguh luar biasa dan sulit untuk dibicarakan. Betapa Allah mengasihi kita dan begitu tekun memelihara kita sehingga kita bisa mengenalnya. Perhatikan dengan baik ketika kita membaca ayat-ayat pendek dari perumpamaan ini. Perhatikan yang Allah lakukan untuk mempersiapkan kita akan wahyu tentang dirinya. Kemudian, kontraskan itu dengan ketidakpedulian orang-orang di sekitarnya. Lihat apakah ada sesuatu di hati kita yang seperti orang-orang ini. Dan mari kita mengubah diri kita. Hidup ini tidaklah panjang, kita tidak punya banyak waktu. Kadang-kadang kita melihat hidup itu hanya seperti uap. Ya, kita memiliki sedikit waktu untuk bertobat. Sangat sedikit waktu untuk menanamkan kebajikan di hati. Apakah kita hidup 100 tahun lagi? Atau apakah kita
mati hari ini, ya, kita masih memiliki waktu yang sedikit. Dan inilah waktunya sekarang ini, ya, untuk secara khusus memikirkan hal-hal ini dan mempersiapkan diri kita sendiri. Sehingga ketika Tuhan menyatakan dirinya, dia akan mengenal kita. Dalam Lukas 14 ayat 16 dan 17 tadi kita baca, ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Aku seorang mengadakan perjamuan besar," dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap." Nah, ini adalah sebetulnya satu teologi dalam satu kalimat yang sederhana. Satu simbolisme, satu kebenaran, satu kasih. Ya, yaitu perjamuan besar. Apa artinya perjamuan besar yang enak ini? Nah, Bapak Gereja, ya, menafsirkan ini adalah inkarnasi dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan semua implikasi dari peristiwa besar itu, ya. Nah, seperti misalnya dari Saint Cyril, ya, Cyril di dalam tafsirannya dia mengatakan perjamuan ini adalah perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Yesus sendiri. Jadi ini bukan hanya inkarnasi dia, tetapi ini adalah hidupnya Yesus sendiri, yaitu tubuh dan darahnya. Ya. Sedangkan Bapak Gereja yang lain bernama Gregory the Theologian menyatakan bahwa perjamuan di dalam perumpamaan ini adalah kebahagiaan dan kemuliaan surgawi. Ya. Jadi memang ada beberapa tafsiran di sini. Ada mengatakan bahwa perjamuan ini adalah satu bentuk undangan Yesus, ya, untuk datang kepada kebahagiaan dan kemuliaan surgawi, atau perjamuan itu mengungkapkannya adalah perjamuan kudus, ya, yaitu tubuh dan darahnya. Dan seperti yang dikatakan oleh Cyril, bukan hanya masalah inkarnasi, tetapi ini juga hidup Yesus sendiri. Dan itu ditawarkan, dibagikan kepada semua orang. Dan hal yang luar biasa, karena kita tidak dapat membayangkannya. Ini adalah semacam misteri keselamatan kita yang tidak dapat kita pahami, tetapi kita dapat dihangatkan olehnya dan diterangi olehnya, diselamatkan olehnya. Meskipun kita tidak sepenuhnya dan tidak akan pernah sepenuhnya memahami Allah. Itu adalah perjamuan besar, bukan satu makan malam atau perjamuan yang biasa, ya. Perjamuan itu adalah Kristus yang datang di zaman akhir ini. Kristus yang berinkarnasi, Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya, Kristus yang membuka pintu kemuliaan dan kebahagiaan surgawi. Itulah perjamuan, ya, inkarnasi, penebusannya, dan pintu kerajaan surgawi dibuka bagi kita. Ya, ini artinya perjamuan, Kristus datang dan menawarkan keselamatan bagi kita. Nah, pada waktu perjamuan, ia berkata kepada hambanya, "Pergilah kepada mereka yang diperintahkan." Dan siapa yang membuat perjamuan besar ini? Jelas Allah sendiri, Bapa kita yang di surga, yang mencintai kita dan menginginkan hal-hal baik untuk kita. Dia membentangkan meja yang syarat dengan makanan lezat, anak lembu tambun, yaitu putranya sendiri untuk kita. Siapa hamba itu di dalam perumpamaan ini? Nah, Saint Cyril dari Alexandria itu mengatakan tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai hamba, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai satu status atau milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya, kenosis, ya, dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib.
Nah, ini saya sendiri mengutip dari Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Lalu siapa mereka yang diundang? Nah, pada awalnya ini adalah orang-orang Yahudi. Tapi nantinya semua orang, setiap orang, dia akan keluar lagi untuk memanggil mereka. Dan hamba itu akan berkata, ayo semuanya siap. Panggilan ini bergema kepada kita sekarang. Panggilan itu bergema kepada setiap umat manusia. Hamba itu terus memanggil dan memanggil kita. Kita dipanggil dalam dua cara. Pertama, setiap orang memiliki hukum batin yang tertulis di dalam hatinya. Kita bisa baca dalam Roma 1 ayat 14 sampai 15. Ya, saya akan bacakan Roma pasal 1 ayat 14 sampai 15. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak pelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ya. Nah, jadi setiap orang di sini dikatakan Rasul Paulus mengatakan hal ini dalam suratnya kepada orang-orang Romawi. Itu tertulis di dalam hati kita. Ya, setiap orang tahu sesuatu tentang Allah karena Allah telah menciptakan kita dan setiap orang mau mencapai ya Tuhan karena hal yang wajar bagi yang diciptakan untuk menjangkau pencipta. Ada alasan batinia ya yang pasti yang akan mengarahkan seseorang kepada Tuhan jika ia tidak membiarkan dosanya menghalangi. Nah, hukum itu tertanam di dalam diri kita. Nah, itulah yang disebut dengan hukum hati nurani, ya, atau sering kita sebut sebagai hukum hati nurani. Ya, nah, kalau kita baca di dalam Roma pasal 2 ayat 14 sampai 15, ya, sebab apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan berpikir, pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, ini jelas ya. Jadi cara pertama kita dipanggil, cara yang pertama adalah karena kita memiliki hukum batin yang tertulis di dalam hati kita. Itulah yang Rasul Paulus sebagai hukum Taurat. Walaupun kita sebetulnya tidak mengenal hukum Taurat itu, tetapi itu sudah tertulis di dalam hati kita atau biasanya sering kita sebut sebagai hati nurani. Ya. Yang kedua, sekarang dengan kondisi batinnya ini yang membuat seseorang mencari Tuhan dan menginginkannya, seseorang dipersiapkan mendengarkan Injil, mendengarkan khotbah dan pengajaran gereja, melihat kehidupan gereja dan dicerahkan oleh setiap aspek kehidupan kita dan memiliki kehidupan di dalam Kristus. Jadi ada dua pemanggilan dan keduanya bekerja secara bersamaan di dalam diri kita setiap saat. Panggilan pertama mempersiapkan yang kedua. Panggilan yang pertama adalah seperti satu potensi untuk diisi dengan hukum Kristus. Setiap orang memiliki hukum Allah, hukum Taurat, hukum batinia, hati nurani yang sebetulnya sudah ready, sudah siap. Ketika iman itu datang, maka itu seperti kunci untuk membuka hati kita, lalu diisi dengan hukum Kristus. Yang tadinya ada hukum batinia, hukum Taurat, akan berubah menjadi hukum Kristus, Injil Kristus, yang akan masuk ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa ada dua cara ini kita bisa dipanggil oleh Allah. Ya, yang pertama memang kita sudah punya hukum hati nurani, hukum batinia, hukum Taurat yang sudah tertulis dalam hati setiap orang, dan ketika anugerah dan iman itu bekerja sama, maka hati nurani kita akan diisi dengan hukum Kristus, lalu kita akan menjadi ahli warisnya Kristus, anak-anaknya Allah.
Kita lanjutkan lagi, Lukas 14 ayat 18 sampai 20. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta maaf." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta maaf." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak datang." Nah, saudara-saudara semua, mereka semua menjawabnya dengan satu jawaban atau satu persetujuan yang sama. "Apakah kamu tahu siapa?" Dia menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan khususnya orang-orang Farisi dan Saduki, mereka yang dengan satu persetujuan akhirnya akan membuat Yesus disalibkan. Ya. Dan mereka semua membuat alasan untuk diri mereka sendiri. Nah, alasan-alasan ini ya di dalam mikrokosmos ini adalah satu dosa yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Ya, satu alasannya membeli sebidang tanah. Ini adalah orang pecinta harta benda. Dia melihat ke bawah. Ini adalah orang pecinta hal-hal duniawi. Ya, dia adalah pencinta kekayaan. Yang lain membeli 5 pasang lembu, ya, atau 5 kuk. Nah, Bapak Gereja Agustinus berbicara tentang ini sebagai 5 panca indera, ya, sebuah kuk yang menunjukkan semua orang. 2 jenis kelamin manusia, karena kuk dipasang di atas 2 ekor lembu. Nah, saudara-saudara, kata Agustinus, indera adalah karunia yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Gereja tentu memahami ini karena iman kita benar-benar iman yang indrawi. Kita merasakan iman kita. Kita melihat iman kita pada perjamuan kudus, ya, sakramen, liturgi gereja. Kita melihat iman kita dalam pengajaran, dalam khotbah, di dalam firman Tuhan. Ya, kita menggunakan semua indera itu waktu kita beribadah kepada Allah. Kita merasakan, menggunakan panca indera itu waktu kita datang kepada Allah. Kita bisa merasakan seperti kata Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 1, aku bisa melihat, merasakan dan meraba. Ya, dan kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik secara harfiah maupun secara spiritual. Indra diberikan kepada kita untuk pencerahan kita dan membawa Tuhan ke dalam hati kita, kata Agustinus. Jadi 5 panca indera yang Tuhan berikan itu adalah alat yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh jasmani kita adalah untuk digunakan memuliakan Dia. Ya, diberikan untuk agar kita punya pencerahan dan membawa Tuhan ke dalam hati kita melalui indera kita. Indera bukanlah kejahatan, ya, jauh dari itu, ya. Tetapi kita harus tahu bagaimana menggunakan indera itu. Nah, ketika Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas, ya, kita menggunakan indera itu untuk membawa Tuhan ke dalam hati kita, atau sebaliknya membawa godaan iblis ke dalam hati kita, membawa hawa nafsu ke dalam hati kita. Nah, semuanya itu masuk melalui panca indera. Ya. Nah, ketika kita membawa Tuhan masuk ke dalam hati kita, maka tadi hukum Kristus yang sudah ada di dalam hati itu akan bertumbuh. Sebab Tuhan akan memberikan energinya, anugerahnya untuk membuat hukum itu, benih itu menjadi sesuatu yang bisa bertumbuh. Tetapi ketika melalui panca indera, kita membawa berbagai macam pikiran jahat, godaan, hawa nafsu, maka itu akan mematikan hukum Kristus, akan mengerdilkannya, ya, dan hukum Kristus itu tidak akan pernah berkembang. Nah, justru yang bekerja adalah hukum daging itu, sebab ketika hukum Kristus itu makin kecil, ya, maka hukum daging itu yang akan bekerja. Nah, ini seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7, ya, ada hukum daging, ada hukum Allah.
Nah, hukum Allah itu tadi yang saya katakan, hukum Kristus di dalam hati kita yang sudah dicerahkan tadi oleh iman dan anugerah tadi. Ya, harus bertumbuh dia. Tapi sisi lain ada hukum daging yang juga dirangsang oleh tadi godaan iblis yang masuk melalui panca indera kita. Nah, ketika itu menyentuh hukum daging, maka ketika kita lengah, itu akan menjadi perbuatan daging. Jadi hukum daging akan menghasilkan perbuatan daging atau perbuatan dosa. Nah, sehingga dengan menggunakan indera kita, kita akhirnya bisa menggunakan itu untuk memuliakan Allah atau menggunakan itu untuk kejahatan. Oleh sebab itu kita harus selalu memiliki doa ini di dalam bibir kita ya, dalam indera kita. Bersihkan jiwaku, sucikan pikiranku, terangkan panca inderaku. Nah, ini adalah satu doa ya, kata Agustinus. Indera baik dan suci. Tetapi ketika mereka digunakan hanya untuk kesenangan kita, maka mereka akan berkontribusi ya pada kutukan, pada dosa. Karena indera itu akan membutakan kita kepada Dia yang menciptakan indera. Nah, oleh sebab itu Agustinus di sini mengajarkan kepada kita jaga indera kita. Ya, orang yang bisa menjaga indera kita adalah mereka yang akan masuk di dalam perjamuan besar itu. Ya, mereka yang akan diselamatkan. Saudara-saudara, berikutnya ada alasan lain untuk menolak datang ke perjamuan itu adalah karena dia sudah menikahi seorang istri. Nah, Bapak Gereja melihat ini adalah sebagai satu metafor atau tipologi akan nafsu dan kesenangan yang menajiskan dalam hidup. Ya, tentu saja kita memahami bahwa pernikahan itu adalah satu berkah yang besar. Ya, kalau hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat 4. Nah, pernikahan itu adalah satu hal yang sah, ya, satu berkah yang besar. Seperti satu penafsiran dari Bapak Gereja Barat bernama Ambrosius, dia berkata, marriage is not blame. Pernikahan itu bukanlah satu dosa, tapi purity is help to greater honor. Tapi adalah satu kesucian, ya, yang akan membawa kemuliaan. Since the unmarried woman care for the things of the Lord, ya, sebab perempuan yang tidak menikah dia akan peduli pada hal-hal yang berasal dari Allah. That she may be holy in body and spirit, but she that is married care for the things of the world. Tetapi dia yang sudah menikah, maka dia akan memikirkan hal-hal yang dari dunia ini. Dalam 1 Korintus 7 ayat 34. Bapak gereja yang lain bernama Gregory the Theologian, dia berkata beberapa hal luar biasa tentang perumpamaan ini. Ya, ada dua jenis kelaparan di dunia ini. Gregorius berkata, ada kelaparan duniawi, ada kelaparan yang alami. Setiap orang memilikinya. Nah, dosa-dosa ini adalah hal-hal yang bersifat duniawi, menginginkan uang atau kekayaan, memanjakan kesenangan hidup, atau bahkan dalam hal-hal yang terlarang. Akhirnya, kesenangan dalam kenikmatan duniawi menyebabkan rasa kenyang dan bahkan bosan dan jijik. Seseorang yang menghabiskan waktunya dengan makanan pada akhirnya akan menarik diri dari meja dan tidak akan menginginkan makanan untuk waktu yang lama. Begitu juga dengan kesenangan jenis apapun, kita akan bosan dengan itu. Nah, ini kata Gregorius the Theologian, ya. Kelaparan spiritual jauh berbeda dari ini. Ya, dibutuhkan waktu lebih lama untuk menimbulkan selera akan hal-hal rohani. Manisnya Tuhan begitu manis, bahwa dia terlalu manis untuk kita. Sampai kita menjalani kehidupan Kristen dalam jangka waktu tertentu. Dan bergumul, berjuang, kemudian dia menjadi begitu manis, sehingga yang kita ingin lakukan hanyalah merasakan dia. Ya, kata
Gregorius. Pada awalnya makanan ini tampaknya hambar atau bahkan tidak enak bagi kita. Nah, kita harus belajar untuk terus berjuang untuk mencicipi Tuhan, untuk merasakan, mencicipi hal-hal yang rohani. Meski hal itu mungkin tidak membuat kita begitu menyenangkan dibandingkan dengan keinginan duniawi. Kecuali kedagingan kita, ya. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 16 ayat 3, di situ dikatakan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Nah, jika kita melakukan ini, ya pasti Tuhan akan menerangi kita. Dan dia akan menjadi manis bagi kita. Dan kita tidak menginginkan yang lain selain Tuhan. Nah, saudara-saudara, manusia menukar hal-hal duniawi untuk keselamatan mereka. Seseorang yang jujur menyadari bahwa dia juga melakukan ini meskipun hanya dalam skala kecil. Ya. Bel telah berbunyi. Persiapan terakhir untuk kelahiran. Nah, kita harus bersiap-siap. Kita harus mempertimbangkan di dalam diri kita sendiri, apakah kita memiliki ladang atau kuk lembu, sapi, ya, atau seorang istri yang lebih ketimbang perhatian kita kepada Tuhan. Kita berbicara dalam istilah spiritual di sini. Jika ya, apakah itu membahayakan kita, menolak undangannya? Nah, orang-orang ini yang mengatakan bahwa mereka tidak ingin datang ke perjamuan, mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka tolak. Mereka terlalu tertarik dengan apa yang mereka miliki dan apa yang mereka lakukan saat ini. Mereka tidak tahu bahwa mereka menolak Tuhan kita secara permanen. Nah, ini adalah hal yang sangat tragis. Dan ini satu peringatan kepada kita. Ya, apakah kita sama dengan mereka? Dengan berbagai macam alasan yang sebetulnya ya memang wajar gitu. Tetapi itu adalah yang mereka tolak adalah Tuhan dan membawa satu dampak yang sangat mengerikan. Ya. Maka kita lihat dalam Lukas 14 ayat 21, ya, kembali ke perumpamaan ini, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sulit bagi kita mengerti bahwa betapa Allah mengasihi kita. Dia melihat bahwa orang-orang Yahudi telah menolak dia dan memang dia melihat bahwa banyak orang lain telah menolak dia. Dan dia marah. Tetapi dia penuh kasih. Dan dia berkata, pergilah dengan cepat, dengan segera, ke jalan-jalan, ke lorong-lorong kota. Cari, temukan orang yang tersesat. Berjuanglah untuk membawa mereka kepadaku. Dan mereka yang miskin, cacat, buta, lumpuh, itu seperti diri kita sendiri, saudara-saudara. Ya, itu tidak lain adalah kita sendiri, cacat, miskin, buta, dan lumpuh. Ya, kita adalah hal-hal yang telah Tuhan sendiri katakan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Pertama-tama orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang bukan Yahudi. Lihatlah kesabaran Tuhan kita yang luar biasa, ya, dan kepeduliannya kepada kita. Bapak gereja yang bernama Ambrosius menyatakan, dia mengundang orang miskin, orang lemah, orang sakit, orang buta, ya, untuk menunjukkan bahwa tubuh kita, ya, menunjukkan kelemahan tubuh kita itu tidaklah menutup pintu kerajaan surga. Ya, dan
Ambrosius mengatakan lagi bahwa pengampunan dosa ya itu terbuka kepada siapapun karena Allah yang penuh belas kasihan. Sehingga dia mengutus hambanya untuk pergi ke jalan-jalan, ke lorong-lorong, sampai ke gang-gang sempit, ya, untuk mencari mereka yang punya kelemahan tubuh atau kelemahan fisik. Nah, Ambrosius mengatakan bahwa ini menunjukkan God's mercy, ya, satu belas kasihan Allah yang begitu besar. Dan kelemahan tubuh itu bukan menjadi penghalang bagi orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Ambrosius, ya. Nah, jadi kelemahan tubuh orang-orang miskin, orang-orang buta, orang sakit, ya, orang-orang yang lemah, begitu, itu adalah mereka yang bukan hanya secara jasmani, but mentally, ya, secara mentally adalah orang-orang yang butuh belas kasihan. Dan hamba itu mencari sampai dapat. Berjuanglah untuk membawa mereka masuk ke dalam perjamuan itu, ya, seperti di dalam Lukas 14 ayat 21 tadi. Sekarang bagaimana dengan jalan-jalan, lorong-lorong ini, ya? Jalan-jalan, lorong-lorong ini adalah saling silang dan berangin, berbukit-bukit. Kadang-kadang ditumbuhi tumbuhan atau tanaman liar. Ya, terkadang mereka sangat sulit diikuti. Kita mudah tersesat, butuh kerja keras untuk menempuh jalan bersama jalan itu. Tapi inilah yang dilakukan Tuhan kita. Ya, bukankah Dia bekerja lebih keras dari segalanya? Bukankah Dia pergi ke jalan untuk mencari, menemukan wanita Samaria? Bukankah Dia dengan upaya keras melintasi lautan yang ganas, ya, untuk membebaskan orang jahat di Gadara? Ini yang dilakukan oleh hamba itu, yaitu Yesus Kristus. Bukankah Dia yang membebaskan 10 penderita kusta, orang sakit, ya? Bukankah Dia menyembuhkan penderita anak perempuan dari seorang Kanaan, ya, orang yang sakit pendarahan? Bukankah hamba itu yang menyembuhkan? Jadi hamba itu yang mencari dan menemukan mereka yang membutuhkan, dan Dia memberi mereka semua yang mereka butuhkan. Namun Dia mencari mereka bukan di jalan yang gampang, tetapi di jalan-jalan yang sempit. Seperti ketika Dia menyembuhkan orang yang sakit buta. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi di Lukas 14 ayat 22 sampai 24. Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu adalah sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan raya dan pagar, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk sehingga rumahku penuh. Sebab aku telah berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Ya, di dalam Lukas 14 ayat 22 sampai 24. Nah, apa maksudnya ini? Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita masih peduli, Allah kita masih peduli. Apakah kita melihat betapa lengkapnya kepedulian kasih-Nya kepada kita? Ya, bukan hanya di jalan-jalan, lorong-lorong, tapi pergilah ke semua jalan raya, pagar, dan di mana yang mereka jauh dari kota. Ya, mereka memimpin seorang yang jauh dari Tuhan, seperti anak yang hilang, jauh sekali. Nah, bagaimana dengan pagar ini? Nah, ini pencuri bersembunyi di pagar, dan binatang buas, ular, ya, mereka berbahaya bagi seseorang. Tuhan kita bahkan pergi ke jalan raya dan pagar. Dia mencari setiap sudut bumi ini untuk menemukan orang yang akan percaya kepadanya. Ya, Ambrosius menyatakan semua jalan raya dan pagar menunjukkan orang-orang non-Yahudi. Dia berkata bahwa Tuhan, ya, atau Allah yang berkata kepada hamba itu, "Pergilah ke jalan-jalan, ke gang-gang, ke jalan raya, ke pagar," gitu ya. Ini adalah satu perintah untuk
collect, untuk mengumpulkan semua orang tanpa pandang bulu, ya, orang-orang non Yahudi atau Gentiles itu. Nah, di sini ada satu kata yang menarik. Apa artinya kata paksa di situ ya? Di dalam Lukas tadi dikatakan paksa. Paksa mereka untuk masuk supaya rumahku penuh. Ya. Dan kita lihat di tempat lain, Yesus pernah berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, jadi ini adalah satu tempat untuk semua orang, kalau semua orang percaya. Tetapi apakah pemaksaan ini? Sisi lain kita punya kehendak bebas. Dan Tuhan tidak memaksakan siapapun untuk percaya. Tetapi kasih dapat memaksa orang untuk bertindak. Nah, ini yang menarik. Ya, kata Bapak Gereja, kasih memaksa orang untuk bertindak. Hal yang menarik di sini adalah Allah yang begitu memperhatikan kita, sehingga kita akhirnya mulai memperhatikan Dia. Nah, sejak Yesus berinkarnasi demi kita, hidup dan dilahirkan dalam keadaan hamba, dan merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, kalau kita baca dalam Matius 8 ayat 20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dibenci, dihina, difitnah, dipukul, dihujat oleh begitu banyak orang, dan akhirnya disalibkan demi kita manusia berdosa. Nah, ketika kita memahami ini, tidakkah kita dipaksa sebetulnya oleh kasih Allah untuk sungguh datang dan masuk ke dalam perjamuan Tuhan? Bahkan dalam tanda petik, kita itu tidak bergetar seperti kita dipaksa melihat bagaimana penderitaan Tuhan untuk kita. Ya, kita memahami ini seperti kita dipaksa oleh kasih Allah yang sungguh-sungguh datang dan menderita bagi kita. Ya, kalau dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, bisakah kita menghentikan aliran sungai ke sisi gunung? Bisakah kita menghentikan air terjun agar tidak jatuh? Ini hal yang tidak mungkin. Akhirnya jatuh. Demikian juga kita. Oleh kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Anda melihat keindahan yang luar biasa. Kasih yang mendalam dari juru selamat bagi kita. Kasihnya tidak memberi kita pilihan lain selain follow him, mengikuti dia. Tapi memang ada sebagian orang yang tidak mengikutinya. Ya, dan ini adalah satu tragedi. Kasih Allah harusnya membuat kita itu kayak terpaksa mengikuti dia. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ya, Lukas 14 ayat 24. Nah, di sini Allah berbicara tentang orang-orang yang diperintahkan, yang tidak mematuhi, yang tidak memenuhi undangan. Namun dia mencoba untuk memaksa mereka dengan menunjukkan kepada mereka kebaikan, rahmat, belas kasihan. Ya, dan mereka tidak mendengarkan karena mereka khawatir dengan berbagai alasan. Nafsu mereka, kesenangan mereka, apa yang mereka miliki, kesombongan mereka. Itulah yang mereka khawatirkan. Ya, tetapi di sini kita lihat lagi Allah sebetulnya memaksa, ya, Lukas 14 ayat 24 tadi. Dia mencoba untuk memaksa mereka dengan menunjukkan kepada mereka kebaikannya, rahmatnya, belas kasihannya, ya, supaya dengan itu mereka bisa datang masuk ke dalam perjamuan besar. Siapa mereka yang dipanggil? Semua manusia dipanggil, setiap orang. Siapa yang terpilih? Mereka yang menerima undangan itu. Jadi sekali lagi, siapa yang dipanggil? Semua manusia dipanggil, setiap orang. Tetapi siapa yang terpilih? Akhirnya hanya mereka yang mau menerima undangan itu. Nah, kita bisa memutuskan apakah kita yang terpilih atau menjadi kambing yang ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah keputusan kita. Dan meskipun Tuhan ingin
memaksa, tanda petik ya. Tuhan ingin memaksa kita, tapi dia tidak akan menekan kita. Tetapi jika kita menjalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, maka sebetulnya kita akan dipaksa. Tidak mungkin bagi kita melakukan hal-hal lain selain mengasihi juru selamat kita dan menyenangkan dia. Nah, kalau kita sungguh-sungguh dengan kehidupan kekristenan kita. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ya, berjuang dan merasakan dalam segala hal untuk mencintai juru selamat kita. Dalam segala hal. Oleh sebab itu, marilah kita berharap bahwa terlepas dari dosa-dosa kita, dalam terang kasih juru selamat kita yang besar kepada kita, bahwa dia akan menerangi kita. Bahwa dia akan membuat kita dapat melihat dia. Bahwa dia akan membantu kita dengan segala dosa yang menimpa kita. Karena dosa-dosa kita sepele dibandingkan dengan belas kasihannya. Kita hanya perlu memahami itu. Ya, kita hanya perlu berjuang melawan dosa-dosa kita. Dan Tuhan akan membantu kita. Jadi saudara-saudara, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa terimalah dengan hati yang terbuka ajakan undangan dari Tuhan untuk menghadiri perjamuan itu. Sebab ini adalah perjamuan yang bukan perjamuan biasa. Ini adalah satu perjamuan yang Tuhan undang kepada kita supaya kita menikmati kasih-Nya Allah selama-lamanya. Dan jika kita menolak itu, Tuhan mungkin akan sedikit memaksa. Dia akan menyatakan dirinya dengan penuh belas kasihan, kasih-Nya yang begitu dalam kepada kita. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah menekan kita. Nah, kita yang harus memutuskan apakah kita menerima undangan itu atau tidak. Ya, kita hanya perlu memahami ini, membuka hati kita bahwa ada belas kasihan Allah yang begitu besar, bahwa ada kasih Allah yang begitu panjang dan sabar, bahwa ada kasih-Nya yang sampai seolah kita tuh mau datang mengikuti Dia. Ya, mari kita membuka hati siapa saja, ya, bukan hanya orang Yahudi. Ini justru dikhususkan untuk orang-orang non-Yahudi. Artinya apa? Untuk semua orang, bukan hanya orang Kristen, tetapi orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang masih mungkin dalam petik meragukan. Tapi ketika kita membuka hati kita, menerima undangan itu, ya, kita sebetulnya sudah dipanggil. Tinggal kita take the invitation, ambil undangan itu, lalu pergi ke perjamuan besar itu. Ya, itulah artinya aplikasi bagi kehidupan kita. Ya, jadi mari kita seperti hamba itu bagi orang Kristen, kita bisa membagikan undangan itu kepada siapa saja dan mengundang mereka untuk datang dan melihat betapa Allah mengasihi mereka. Bagi orang yang mendengar ini mungkin masih meragukan imannya atau masih belum percaya, ya, undangan itu selalu tersedia buat kita. Kita perlu datang, datang dan pergi ke perjamuan itu. Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah mendengar. Saya akan memberikan video pengajaran perumpamaan yang lain lagi pada kesempatan yang lain. Thank you semuanya. Semoga ini boleh menginspirasi kita dan semakin kita mengasihi Tuhan kita dan semakin kita mencintai Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Thank you. Dadah.